Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita sekalian. Kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-29 sampai dengan pasalnya yang ke-12 ayat 2. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini ya Tuhan atas karunia-Mu sehingga kami boleh beristirahat dalam semalam dan Tuhan boleh membangunkan kami lagi dengan tubuh yang sehat. Mengawali aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, yang datang bermohon di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 29 hingga pasal 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung.
dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintai kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita adalah iman mesti berdampak. Salah satu ajaran gereja Protestan yang terkenal adalah perbuatan tidak menyelamatkan. Ini berdasarkan Roma pasal 3 dan pasal 4. Ajaran itu amat populer, terutama melalui semboyan Protestan yang menyatakan bahwa keselamatan dan pembenaran hanya oleh anugerah atau sola gratia, dan hanya oleh iman atau sola fide. Akan tetapi, ajaran tersebut tidak berarti bahwa kita mengabaikan perbuatan. Namun perbuatan baik adalah bukti iman kita. Jika kita benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, maka kita harus melakukan kehendak-Nya. Atau bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan, teladan, dan tujuan hidup kita. Bacaan ini menyaksikan dampak iman yang benar terhadap kehidupan orang percaya. Bukti-bukti dari para saksi-saksi iman sejak Perjanjian Lama dipaparkan sedemikian rupa. Bertindak dalam iman memampukan mereka bertindak dalam rancangan Allah dan bertahan dalam penderitaan. Penolakan dunia rupanya tidak membuat iman mereka menjadi tawar, karena mereka telah menemukan tempat terbaik di hadapan Allah. Para saksi iman dalam pasal 12 ayat 1 menjadi dasar menanggalkan semua beban dosa serta tekun dalam iman. Sementara di pasal 12 ayat 2 berbicara tentang perlombaan iman yang tertuju pada Kristus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus, salib yang dipikul berganti sukacita di hadapan tahta Allah. Ibarat dua sisi mata uang, beriman secara benar harusnya berdampak pada pola hidup orang percaya. Komitmen hidup beriman rupanya bukanlah sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Di tengah kerentanan manusia terhadap tantangan dan godaan, iman yang benar hendak dengan nyata dalam konsistensi hidup dan perbuatan yang benar.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Bacaan kita hari ini menegaskan bahwa respon terbaik kita adalah tidak tinggal dalam kubangan dosa, melainkan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman, dan melakukan semua itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita membuktikan iman kita di dalam tindakan nyata melalui perbuatan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan, lewat kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadikannya sebagai suluh dan pedoman di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kami dimampukan membuktikan iman kami kepadamu melalui perbuatan yang harus nampak di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin juga ya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, dan lain sebagainya. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah yang ada di dalamnya. Biarlah mereka memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kedamaian dan keadilan terus kami alami. Proses pilkada yang sementara berlangsung di bangsa dan negara kami, berkati setiap kandidat, berkati setiap tim, berkati setiap warga negara dan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Kami berdoa secara khusus untuk daerah kami, Tanah Toraja. Tuhan, tunjukkan kepada kami siapa yang Tuhan ingin memimpin daerah kami yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami Tuhan untuk saling menghormati, saling menghargai di dalam perbedaan dalam pilihan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati setiap pemberita firman-Mu di mana saja berada. Saudara-saudara kami yang mungkin dalam kedukaan, Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan kuatkan iman percayanya. Anak-anak kami yang mungkin dalam pendidikan atau dalam mencari pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, segala rencana dan kerinduan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menopang, memberkati, dan menyertai kami. Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Ini permohonan kami. Sambut kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi ini.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.